Ritual dulu guys. Telur apa namanya nih? Ini biasa, ini kuah sayur, sambal, minumnya air putih. Yuk makan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Udah pakai mic ini ya, mic clip-on couple. Hari ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2025. Saya sudah berada di area perempatan Jalan Gabus Raya guys, atau tepatnya di gerbang PGH 2, di mana sedang ada kegiatan di situ macam-macam. Ini ada mandor-mandor, ada Bang Bewok. Kita mau nanya apa nih? Dah, kita nanya-nanya aja dah. Kalau pakai ini saya pede guys nanya-nanya. Mohon maaf untuk yang kemarin itu saya pakai clip on itu, clip on yang wireless itu keberupuk ya, mohon maaf. Nah ini mau kemana ini? Oh ngadem. Nah, nanya ke Bang Buyung aja dah. Kalau Bang Lima kan loh. Buyung. Lagi pada ngadem, gak enak pada istirahat loh. Justru begitu enak. Aduh. Nah, bewok. Yang lebih capable aja guys. Artinya apa? Yang lebih valid itu mandor bewoknya guys. Ini belum ngonten udah langsung nanya-nanya aja ini. Bang Bewok, nyantai. Nanya-nanya nggak apa-apa ya. Oh, nanti ditanya malah molor. Bang Yayan. Aduh, ini untuk hari ini progresnya apa aja Bang Bewok? Hari ini bobok pintu gerbang PGH 2. PGH 2. Karena ini sebenarnya kerjaanmu udah habis. Ini karena kebijakan Bos Sarjan, daripada orang banyak kecelakaan, akhirnya ditombokin tuh sama dia, diantisipasi, dicorin buat pintu gerbangnya supaya pada terus ketemu yang rata keputaran. Kalau itu dibuka, jembatan dibuka, itu gajul begitu banyak yang terbalik. Ini kebijakan dari bos, ini bagus ini. Oke, berarti di luar kontrak kerja ya? Nggak ada anggaran, nggak ada kontraknya, ini nggak ada. Habis di oprit itu sebenarnya udah oprit tuh. Oke. Kebijakan lah istilahnya, kebijakan dari bos, daripada banyak kecelakaan akibat pembangunan yang kecelakaan banyak, akhirnya udah dikorbanin aja, kita buang coran aja, dibikin lagi itu untuk keselamatan warga. Iya, siap pengguna. Itu yang terkait pelebaran perempatan Gabus Raya itu kan ada pelebaran berapa meter itu tambahannya? Oh, yang di sini? Iya. Itu 8,5 meter. Dari beton lama? Dari beton lama. Dapat dari beton lama itu kan 3 meter semua. Berarti kita nambah lagi 5,5 meter. Oh, total 8,5 ya? Iya. Oh. Yang aturan 3 meter. Iya. Ada rencana jembatan, akhirnya langsung dibuatin buat manuvernya itu supaya tikungannya dapat. Untuk jembatan dari PT Jaki apa kontraktor lain? Kemungkinan Jaki, cuman belum dilelang belum. Oh, tender lagi? Ya itu ntar dah, mungkin orang kantor sama dinas itu ntar ada lelang kali. Untuk jembatan menggunakan apa? Bokarpet apa cor? Iya, bokarpet, tapi bokarpet seperti itu tuh yang jembatan biru tuh. Oh, gilder apa ya? Iya, bok cuman lebih kuatan itu Bang, lebih kuatan itu karena dari besi aja itu besi 22 semua. Besi full 22 full SNI. Kuat. Tebalan betonnya aja itu 60 cm itu keliling tuh. Lebaran jembatan 7 meter apa 5,5? Ya ikuti jalan. Kalau jalan 8,5 ya jembatan harus dibuka 8,5, 8,5 meter. Bukanya sudah 8,5. Oke. 8,5 sesuai dengan jalan. Nggak ada jalan 8,5 jembatan 6 meter, kemana itu larinya ntar pada nyemplung. biar macet lagi. Jadi kalau udah dibuka 8,5 pasti itu ruang untuk volume kendaraan 8,5 lagi. Saya rasa ngeliat kemarin mandor Buyung lagi abrak-gubruk. Sayang kita pakai mic clip on ini. Sesuai gambaran itu aja, udah karena udah ada 8,5, ya udah kita buka 8,5. Oke, siap. Terima kasih mandor, silakan istirahat. Oke, ya.
Selamat istirahat. Kita belum apa-apa udah wawancarai. Mandor Yayan, silakan tidur siang. Di pada ngadem enak di sini ya. Ya, kita sekarang menuju ke ini, guys. Lokasi mana dulu ya? Nah, ini guys, PGA 2 dikasih safety line. Ini tadi info dari Mandor Bewok. Anda tentu sudah mendengar sendiri kan, bahwa ini dari kebijakan PT Zaki, guys. Artinya PT yang ini yang membangun pelebaran jalan raya itu. Jadi ada marka merah ini batasnya. Dibongkar. Ini berhubung jam 12, guys, istirahat. Bekerja lagi, udah menggunakan breaker ya. Jadi nanti sini akan lebih landai. Wah, hormat sama Polkis nih. Siap Pak Pol, siap dan 86. Halo. Kita akan meliput area sini. Di mana kemarin seperti yang Anda lihat. Duh, saya nyandung, guys. Nyandung itu geotek. Di konten saya yang sore hari itu, guys, ini belum apa-apa, guys, masih di warawiri alat berat. Ada walas, ada ekskavator. Dan seperti yang Anda lihat, hari ini sudah dicor rigid loh, guys. Bukan beno lagi, rigid. Udah cor mutu FS45 nih, cor utama. Sepanjang tadi infonya 5,5 meter. Artinya dari total sono itu 8,5 meter. Untuk apa? Ini agar lebih memudahkan untuk manuver belok ke sono, guys. Dan infonya juga di sini dipasang jembatan sesuai menyesuaikan ini. Kalau Anda menyimak tadi pembicaraan saya dengan Bang Bewok, tentu Anda paham. Nah, ini yang perlu saya bahas, Neng, hati-hati. Dan apa tadi yang saya ngomong itu komentar. Namanya viewer baru, dimaklumin lah tentang, Bang, kalau bisa jangan di pasokan katak seolah-olah ini apa itu, masa orang disamain sama katak. Aduh, Anda itu loh, Anda itu sekolah tuh nyampe pagar kali ya, nggak nyampe masuk. Jadi nggak tahu makna harfiah dan kiasan. Harfiah itu apa? Nah, ini saya mau menjelaskan juga susah nih kalau model-model kayak Anda tuh. Bener tuh Anda yang ngomentarin tuh. Timpalin aja tuh, udah kayak kanebo kering tuh. Kanebo kering ya itu kaku, guys. Fungsinya ya harus dibasahin dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu apa? Air, dikasih air, disiram air. Akhirnya lemas, berfungsi untuk mengelap, mengeringkan. Baru berguna tuh fungsinya. Dikasih ilmu dulu, kasih air tuh ibaratnya ilmu. Nggak apa-apa ditelan mentah-mentah. Kita namain pasukan katak, masa orang samain pasukan katak? Aduh. Pahami dulu makna harfiah dan makna kiasan. Harfiah itu apa? Harfiah itu ya makna yang nyel, ya apa adanya. Katak ya kayak katak itu. Binatangnya begitu, lompat-lompat, itu makna harfiah, makna yang sesungguhnya. Kalau kiasan apa? Kiasan itu perumpamaan. Mohon maaf untuk ini ya, untuk viewer lain, subscriber lain, ini hanya misalkan untuk si itu tuh yang saya sematkan itu loh, biar paham dia, biar gak kaku hidupnya. aduh, kiasan itu perumpamaan. Ntar ada julukan singa padang pasir. Anda tahu kan singa padang pasir siapa? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi Rasulullah. Kok disamain sama singa? Wah, pelecehan itu. Nah, itu. Sekolah tuh nyampe dalam, nyampe ketemu guru. Jangan nyampe pintu gerbang doang. Singa padang pasir itu karena kekuatannya, guys, karena ketegasannya. Itu singa padang pasir tuh, yaitu Umar bin Khattab. Berani lawan siapapun, gak ada takut-takutnya. Seperti karakter singa, begitu. Banyak pahlawan Indonesia dijulukin si belut, si pitung, julukannya si belut. Banyak pahlawan-pahlawan dari Indonesia dijulukan si belut. Masa pahlawan samain sama belut?
Jorok atuh. Belut binatang di dalam air. Nah itu. Aduh guys. Belut itu licin, karakternya licin, susah ditangkap. Ya, artinya apa? Pahlawan-pahlawan itu susah ditangkapnya sama Belanda gitu, saking licinnya gitu. Dengan mengenai ini pasukan katak, kenapa saya sebut pasukan katak? Anda tentu saja tahu kan TNI itu ada 3 matra tuh, AL, AU, AD. Terus ini yang saya bahas masalah pasukan katak dah. Pasukan katak itu di bawah naungan TNI AL. Itu bagiannya itu ada pasukan TNI AL ya, ada Yontai VIP, Kopaska, Marinir. Nah itu ada satu lagi yang tidak akan saya bahas dulu. Kita satu-satu dulu. Yontai VIP apa? Yontai VIP itu batalion intai amfibi. Amfibi itu apa? Nah itu ntar jalurnya ke situ. Amfibi itu bisa hidup di 2 alam. Kopaska apa itu? Komando pasukan katak. Nih ada katak sini nih. Satu lagi marinir. Nah terus ada salah satu lagi pasukan khusus gabungan dari Kopaska, komando pasukan katak, dan Yontai VIP, batalion intai amfibi. Itu digabung, disaring. Akhirnya menjadi satuan khusus yang dinamakan Denjaka. Apa Denjaka? Detasemen Jalang Mangkara. Itu pasukan elit, super elit, karena gabungan dari Yontai VIP sama Kopaska gitu. Kenapa Kopaska, komando pasukan katak, dinamakan Kopaska? Ya pasukan katak itu karakternya kan katak bisa di 2 alam. Dia bisa di darat, bisa di air. Begitu pula TNI AL. Angkatan laut itu nggak hanya ngurusin laut, dia juga bisa menangani pertahanan atau keamanan di darat juga, di laut juga, tapi lebih spesifiknya ke laut karena namanya TNI Angkatan Laut. Yang di darat sudah ada Angkatan Darat, yang di udara udah ada TNI Angkatan Udara. Bang, kalau TNI Angkatan Udara berarti harus bisa terbang dong? Nah, iya harus. Sekolah kalau nyampe pintu gerbang ya begitu. Kalau nggak bisa terbang, nggak bisa masuk TNI Angkatan Udara. Aduh, kemudian pasukan katak di sini saya analogikan itu ya karena pasukan katak itu bisa hidup di 2 alam itu untuk ketentaraan ya. Saya tidak menyebut komando pasukan katak loh ya, saya cuma menyebut pasukan katak loh. Karena apa? Pasukan katak itu jamak, di Amerika itu juga ada tuh Frogate Army itu, Navy SEAL, pasukan katak sama. Di sini analogi saya pasukan katak itu bisa hidup di 2 cuaca, panas terik kayak begini tengah hari-hari ini. Dia kerja malam. Bro, aduh, kadia lah. Nih guys, jarang jalan tapi jalan mulu. Ayo. Lu dari mana tadi? Dari sini aja. Oh nggak ketemu? Tadi dulu lah, kita lagi ngonten dulu. Sampai mana tadi? Sampai ini namanya pohon jambu guys. Dan aduh di sini ya, sambil ngeliatin sono. Ya. Pasukan katak di sini saya analogikan karena dia bisa hidup di 2 cuaca guys. Panas tengah hari-hari ini. Dia kerja. Ini karena istirahat aja guys. Ntar jam 1 nih, dia kerja panas-panasan guys. Nih kutu beton nih Bang Sikit nih. Malam kerja lagi. Ngecor malam-malam. Ini aja pagi guys jam 4 penyambar rigid ini. Sorenya malam jam 9-an benol. Langsung dicor rigid. Malam-malam loh. Siang malam kerja. Belum kondisi panas. Belum kondisi hujan. Hujan tetap jalan terus dia. Itu ini malam pasukan katak guys. Begitu saudara viewer baru, mohon dimaklum. Aduh. Kalau baru menonton konten Gian Kelana kaget pasti. Dimakan mentah-mentah. Harus cerdas dikit guys. Meskipun kontennya nggak jelas, tapi ada satu benang merah yang nyempil di antara benang hijau dan benang biru. Saya juga kemarin ditanya, Bang telat uploadnya, udah dicor. Ya nggak apa-apa, kalau malam saya up guys, saya nggak bisa ngonten malam.
Toh kalian komentar itu artinya kalian itu nonton video saya. Dalam arti ya nggak apa-apa kalian nonton video yang udah upload, yang udah up to date, nggak apa-apa. Tapi toh akhirnya Anda komentar di tempat saya, itu artinya apa? Rekomendasi YouTube juga berjalan. YouTube merekomendasikan tuh video ini tonton. Karena apa? Karena Anda viewer baru. Kalau subscriber lama mah udah paham kita mau konten apa aja paham. Di salah satu sisi saya juga istilahnya mengakomodir kalian requestnya yang aneh-aneh. Bang, kontenin bebek, bang, cewek-cewek bening kontenin, apalagi bang kali PCT, terus apalagi lupa lagi saya. Ya kalau semua diturutin ya geleput saya guys. Nah kemarin iseng-iseng udah saya edit sampai hampir 1 jam itu saya potong-potong aja itu. Ya cewek-cewek oke, request mereka agar senang, full point itu ciwi-ciwi semua tuh. Kalau saya ngontenin gini up to date mah sebenarnya cepet ya, paling cepet. Cuma kalau malam ya mohon maaf, malam nggak bisa guys. Satu pencahayaannya kurang. Ya kedua ya masa iya saya seharian di sini terus guys. Aduh. Nih Anda bisa lihat dari sini, bisa Anda bayangkan perempatan selebar ini tuh. Tahu sendiri kan 8,5 meter. Kemungkinan kalau Anda di tengah-tengah ada tugu atau rambu-rambu lalu lintas lebih lebih aman istilahnya. Pak, Bapak kemana? Apa channel guys? Terus apalagi tadi? Ini sore baru di giles-giles diratain wales beko, tiba-tiba pagi sudah jadi. Ini kan di luar Nurul guys. Masa julukin pasukan katak itu justru malah apresiasi guys. Kinerja mereka itu, apalagi bentar lagi ini akan selesai proyeknya. Mandor Bewa sudah ada job di Indramayu, pasukan katak di bawah, orang satu kampung semua. Itu Indramayu apa Cirebon Sindang Laut semua guys. Ini apa bang? Ini si kutu beton. Ini punyanya operatornya Bang Sigit tuh, ada tulisannya tuh. Duh, ini pakai 0,5. Saya nggak berani nginjek guys. Oh, Bang Sigit ya, kutu beton. Ini adalah alat cutting guys, cutting beton. Fungsinya untuk apa? Nih, membelah alurnya. Namanya coran itu keras guys. Kayak yang komentar itu kaku. Ini kena panas, kena goncangan, kena cuaca ini akan retak. Biar retaknya nggak menjalar, dikasih saluran irigasi. Dikasih pembatas guys. Nanti ini akan diisi sama aspal silen. Sama kayak Anda kebakaran di hutan, rumput apa-apa itu. Langkah pertama tuh di lokalisir guys, dibikin garis-garis gitu biar apinya tuh nggak menjalar. Kalau Anda siramin usah sampai gempor ya susah. Jadi yang udah terbakar udah biarin aja, penting ngambil mana yang kira-kira aman untuk dikontenin teh. Wih shit, iya ilah. Wah, APG berisik banget. Iyalah. Ini kayak saya bahas ini. Oh, indah sekali. Pemandangannya sangat menakjubkan, guys. Kita lihat warna-warni. Nah, ini kalau yang nggak paham telah mentah-mentah ini. Oh. Aduh. Ada pembak terus sendiri. PMBLT. Nah, itu
Warna-warni ya, sangat indah. Biar telan mentah-mentah. Kalau Anda tahu puisi sekolah, ini mah ada majas-majasnya guys. Majas itu perumpamaan, bahasa-bahasanya tuh. Kalau ini satir. Saya tahunya juga baru kemarin ada yang komentar. Lupa-lupa ingat. Perempatan, set, mantap sekali. Ntar habis ini baru ngonten lagi setelah jam istirahat selesai. Ini sebagai pembukaan aja. Nah, kita ngusur konten ciwi-ciwi, katanya kita nggak upload. Kirain kita upload cepet, pengennya yang ciwi-ciwi. Aduh, repot dah netizen. PCT diliput nggak? Nggak usah ya. Oke guys, kita akhirin dulu konten pada siang hari ini, tepatnya di jam 12 lewat dikit lah, hampir setengah 1 ini di area perempatan Gabus Raya, di mana ada pekerjaan pelebaran yang sudah dicoricit dan ada pekerjaan tambahan. Itu tambahan ya, yang di Vega 2 itu di luar kontrak kerja. Artinya apa? PT Zaki masih peduli terhadap kampungnya. Ya gitu guys, yang perlu dicontoh guys. Terima kasih supportnya, terima kasih yang sudah mendukung. Untuk viewer baru, subscriber baru, mohon untuk komentar, pahami dulu karakter channel Kian Kelana biar Anda tidak malu ke depannya. Oke, terima kasih. Yang penting Anda sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.